Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan masih memberkati kehidupan kami. Tuhan telah menjagai kami dalam tidur kami, dan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan semangat yang baru. Kami boleh bangun dengan pengharapan yang baru. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sebelum kami melakukan kegiatan kami di hari ini, biarlah kiranya Tuhan perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ada pepatah bijak yang mengatakan seperti ini. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Menguasai diri berarti menaklukkan musuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan ini kita sering melihat ada banyak orang-orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Ada banyak orang-orang yang gampang emosi, gampang mudah terpengaruh, bahkan sampai bertindak hal-hal yang negatif karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Bahkan ada orang yang sampai bangkrut, ada orang yang sampai jatuh sakit karena tidak bisa menguasai dirinya. Oleh sebab itu, ternyata penguasaan diri dalam kehidupan ini sangatlah penting, terutama orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang-orang yang sudah dihidupi oleh Roh Kudus. Penguasaan diri menjadi hal yang sangat penting. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana penguasaan diri yang harus dilakukan oleh Timotius. Saudara-saudara yang terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang nasihat seorang guru kepada muridnya. Paulus yang menuliskan surat ini menasihatkan kepada Timotius, murid yang dikasihinya, tentang bagaimana sikap, bagaimana kepribadian seorang pemberita firman. Paulus mau menekankan, mengajari Timotius dan orang-orang Kristen pada waktu itu supaya mereka mampu mengelola emosi, tidak mudah terpancing dari semua hal-hal yang terjadi di sekitar mereka yang mengganggu kepercayaan mereka. Perlu kepribadian yang tegas untuk menguasai diri. Apa yang terjadi, saudara-saudara? 2 Timotius ini, pasal yang keempat ini menceritakan tentang bagaimana pengajaran-pengajaran guru-guru palsu pada saat itu sangat banyak. Gencarnya serangan guru-guru palsu terhadap Timotius dan orang-orang Kristen pada waktu itu. Pengajaran mereka itu dipaparkan sedemikian rupa, menarik hati banyak orang, dan pengajaran guru-guru palsu itu menyenangkan telinga pendengarnya. Pengajaran ini sungguh berbahaya, bisa mengganggu kehidupan dan kepercayaan iman, bisa mengganggu ketaatan jemaat. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya Rasul Paulus mendorong dan menguatkan Timotius supaya terus maju memberitakan Injil.
Timotius dikehendaki supaya tetap berjaga dan waspada agar tetap menyampaikan ajaran-ajaran yang sehat, yakni kebenaran firman yang dilakukan dalam hidup nyata. Tetap semangat memberitakan Injil dan tetap menjalankan tugas pelayanan meskipun harus menderita. Timotius diberitahukan oleh Paulus bahwasannya saat ini telah gawatnya keadaan. Perlu dia melanjutkan pemberitaan Injil. Bahkan dalam keadaan apapun, Timotius harus melakukan pengabaran Injil itu. Akan ada tantangan, tetapi Paulus menekankan kepada Timotius dia harus setia pada kewajibannya sebagai orang yang mengabdi kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama Paulus katakan kuasailah dirimu. Apa maksudnya? Menguasai diri berarti hidup dengan memisahkan diri dari hal-hal duniawi. Sebagai perintah untuk mengendalikan diri, baik dalam berkata maupun dalam bertindak atau berbuat. Penguasaan diri ini sangat penting supaya Timotius dan orang-orang yang percaya pada waktu itu tidak terpengaruh, tidak terbawa dalam pengajaran-pengajaran palsu. Karena pada waktu itu orang-orang lebih suka mendengarkan dongeng. Orang-orang berbalik, mereka lebih suka kepada pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar yang menyenangkan telinga mereka. Oleh sebab itu dikatakan harus ada warna yang jelas. Paulus mau menegaskan kepada Timotius, dia harus menguasai diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini dikatakan perlu ada pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan emosi yang terkendali supaya membuat kita bisa menguasai diri. Nah, jadi penguasaan diri berarti kita berusaha menemukan dan menjalankan kehendak Allah dalam seluruh lingkup kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan, ternyata walaupun sudah dikuasai diri, walaupun kita sudah menguasai diri, ternyata masalah itu akan terus ada. Pencobaan itu akan terus ada. Makanya dikatakan, sabarlah menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, diajarkan kepada kita harus sabar menderita. Kita harus tetap, walaupun banyak rintangan di depan, tetapi kita harus tetap menguasai diri kita dan tetap melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan kita. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah ditebus Allah dan harganya sudah lunas dibayar, kita punya tanggung jawab dan hidup kita adalah untuk memberitakan Injil. Itulah tugas pelayanan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita tunaikan tugas pelayanan kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita selama masih siang. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, kita tunaikan tugas pelayanan kita, mengerjakan sampai tuntas pemberitaan Injil itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang ditebus, yang perlu kita beritakan adalah firman Tuhan. Memberitakan firman itu memberitakan kebenaran. Memberitakan firman itu berarti memberitakan kesetiaan dan ketaatan, tidak melihat waktu dan situasinya. Jadilah pemberita firman yang menguasai diri. Jadilah pemberita firman yang memberitakan firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Biarlah kiranya Roh Kudus meneguhkan kepercayaan kita dan mengajari kita supaya kita boleh menguasai diri kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman-Mu itu, supaya kami menguasai diri kami, agar kami tidak terjerat, tidak terjerumus dalam rupa-rupa pengajaran yang palsu. Tetapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu meneguhkan dan mengokohkan iman percaya kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.